Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, coba kalian bukunya disimpan untuk buku catatan, buku paket, sama buku tugas. Saya mulai dari yang pertemuan pertama. Coba dibuka pertemuan pertama, tugas pertemuan pertama, yaitu tentang pengertian magnet. Khusus hanya menekankan intinya saja karena di e-learning sudah lengkap di sana. Saya menerangkan intinya saja. Coba Irmawati, speakernya dinyalakan. Atau Utari nih, yang aktif Utari ya. Utari coba, pengertian magnet. Pengertian magnet itu apa? Coba Utari di speakernya dinyalakan. Utari Rahmadeni. Pertemuan yang pertama itu membahas tentang pengertian magnet, sifat magnet, cara membuat magnet, cara menghilangkan magnet, sifat kemagnetan, kemudian tentang penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Sambil menyiapkan catatan, coba tolong menunggu teman yang belum bisa hadir, khusus terangkan tentang pengertian magnet yang pertemuan pertama. Pengertian magnet, setelah kamu membaca dari e-learning bahwa yang namanya magnet itu adalah logam yang dapat menarik logam tertentu. Contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan adalah pintu kulkas, ya. Terus berikutnya adalah speaker, itu di dalamnya ada magnetnya. Bel listrik. Coba dinyalakan videonya, nggak usah malu-malu. Videonya dinyalakan, speakernya dinyalakan, anak-anak. Halo. Dinyalakan semua videonya, coba videonya anak-anak dinyalakan, biar khusus tahu wajahnya juga. Nggak usah malu, nggak apa-apa ya. Ini ya. Pengertian magnet sudah jelas ya. Magnet itu logam yang bisa menarik logam tertentu. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, tadi speaker, kemudian sound system boleh, tutup pintunya kulkas. Kadang dipakai untuk deskrip, itu juga tutupnya ada menggunakan magnet. Berikutnya adalah sifat magnet. Sifat magnet seperti yang ada di e-learning sudah khusus terangkan. Yang pertama selalu punya dua kutub. Ini yang perlu ditekankan bahwa magnet, misalnya kamu punya magnet batang, dipotong jadi dua, maka dua potongan tersebut selalu menghasilkan kutub utara dan selatan. Jadi konsep yang betul bukan dipotong jadi dua, kemudian yang sebelah kiri jadi utara, yang sebelah kanan jadi selatan. Itu konsep yang salah. Yang betul ketika magnet itu dipotong jadi dua, dua-duanya punya kutub utara dan punya kutub selatan. Dipotong kecil lagi, dia juga selalu punya kutub utara dan selatan. Maka dikatakan bahwa magnet itu selalu punya dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat yang kedua, mampu menarik logam tertentu. Tidak semua logam bisa ditarik oleh magnet, maka penggolongannya benda berdasarkan kemampuan ditarik oleh magnet itu ada tiga. Yang pertama adalah ferromagnetik. Ferro, diingat, ferro itu berarti very itu berarti sangat. Jadi benda yang sangat kuat ditarik magnet namanya ferromagnetik.
Disingkat biar ngapalkannya mudah. Contoh bahan yang ferromagnetik adalah babe niko. Ba-nya baja, B-nya besi, Ni-nya nikel, Ko-nya kobalt. Jadi ada 4 bahan logam yang ditarik kuat oleh magnet. Itu adalah baja, besi, nikel, dan kobalt. Coba dinyalakan Putri, tidak kelihatan. Utari ini yang kelihatan. Putri nyalakan videonya. Coba semuanya dinyalakan. Yang belum dinyalakan tidak apa-apa. Ramen tidak apa-apa. Berikutnya, untuk bahan yang kedua, jadi ingat-ingat ferromagnetik. Benda berdasarkan kemampuan ditarik oleh magnet. Yang pertama adalah ferromagnetik. Benda yang sangat kuat ditarik oleh magnet. Contohnya baja, besi, nikel, kobalt. Yang kedua, bahan yang kedua itu adalah paramagnetik. Para itu berarti dapat ditarik magnet tapi lemah. Paramagnetik yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium. Itu bisa ditarik oleh magnet tetapi lemah. Bahan yang ketiga itu namanya diamagnetik. Diamagnetik itu logam yang ditolak oleh magnet. Jadi ada logam, tidak semua logam itu bisa ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Emas. Emas itu logam, tetapi kenyataannya tidak bisa ditarik oleh magnet. Kalau tidak percaya, misalnya punya magnet di rumah, coba kamu sentuhkan logam mulia emas itu dengan magnet. Ternyata emas itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Maka pengertian magnet itu logam yang dapat menarik logam tertentu. Karena tidak semua logam itu bisa ditarik oleh magnet. Kalau mungkin SD dulu pengertiannya magnet adalah benda yang dapat menarik logam. Tapi diingat-ingat ketika sudah SMP, pengertiannya agak diperdalam. Berarti magnet itu adalah sebuah logam yang dapat menarik logam tertentu. Ingat-ingat itu ya. Nanti mahasiswa akan berkembang lagi pengertian itu. Jadi bukan benda yang dapat menarik, mungkin di buku kebanyakan buku masih yang namanya magnet adalah benda yang dapat menarik logam. Itu tidak apa-apa, pengetahuan awal seperti itu tidak apa-apa. Tapi ketika kamu sudah SMP, literasi kamu sudah mulai banyak, maka pengertian logam lebih dalam. Logam yang dapat menarik logam tertentu, bukan benda yang dapat menarik logam. Karena ingat, benda itu dikelompokkan menjadi 3 tadi, ada ferromagnetik ditarik kuat, kemudian paramagnetik ditarik lemah, kemudian yang ketiga diamagnetik tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah emas. Emas itu bahan diamagnetik. Kalau bahan yang lain kayu, kaca itu jelas. Dia bukan logam, ya otomatis tidak bisa ditarik oleh magnet. Jelas ya anak-anak, itu pertemuan yang pertama berarti sifat magnet pertama selalu punya 2 kutub, utara dan selatan. Kemudian yang kedua dapat menarik logam tertentu. Berdasarkan kemampuan ditarik oleh magnet, maka benda dibedakan menjadi 3 tadi. Ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik. Ingat, ferro ditarik sangat kuat, para ditarik lemah oleh magnet, contohnya aluminium. Kemudian yang ketiga diamagnetik, contohnya adalah emas. Berikutnya sifat yang ketiga dari magnet adalah selalu kekuatan magnetnya berada pada ujungnya. Jadi kalau magnet itu kamu letakkan pada serbuk besi atau pada peniti atau kepada isi staples, maka
Yang menempel paling banyak adalah bagian ujung. Maka sifat yang ketiga, kekuatan magnet terbesar pada ujungnya. Kemudian yang keempat, selalu tersusun dari magnet elementer. Mungkin anak-anak bertanya, magnet elementer itu apa? SD mungkin belum kenal magnet elementer. Khusus jelaskan seperti ini. Ketika magnet itu dipotong menjadi kecil, selalu punya dua kutub, utara dan selatan. Dipotong kecil lagi kutubnya utara dan selatan. Sampai bagian yang paling kecil yang tidak bisa dibagi, maka magnet itu namanya magnet elementer. Jadi konsep dasar dari magnet elementer itu dasar. Magnet-magnet kecil yang menyusun sebuah magnet besar. Itu namanya magnet elementer. Ini akan berperan terhadap logam. Jadi logam itu bisa dibuat magnet karena di sana ada magnet elementer. Misalnya besi atau baja. Sebelum digosok, dia belum jadi magnet. Kenapa? Ada yang tahu anak-anak? Kenapa kok magnet besi yang belum digosok atau baja yang belum digosok dengan magnet belum bisa jadi magnet? Pada dasarnya besi atau baja itu punya magnet elementer. Tetapi ketika belum digosok, maka susunan magnet elementer, magnet-magnet kecil yang ada di dalam besi atau baja itu, susunannya belum teratur, belum searah. Maka cara membuat magnet yang betul itu gosoknya harus searah. Tujuan gosok searah itu menata magnet elementer yang ada di dalam besi. Ketika magnet elementer di dalam besi itu arahnya sudah sama, maka besi atau baja tersebut akan menjadi magnet. Sehingga di buku-buku itu banyak yang mengatakan ketika menggosok besi atau baja untuk dibuat magnet, itu gosoknya tidak boleh bolak-balik. Teorinya seperti itu. Tapi kadang tidak dijelaskan mengapa kok harus searah. Sekarang kamu sudah tahu, sudah ada konsep yang baru. Ketika digosok searah, berarti potensi magnet elementer yang berada di dalam besi atau baja itu arahnya menjadi satu. Ketika arahnya sudah jadi satu, maka besi atau baja yang digosok itu menjadi magnet, bisa menarik magnet yang lain. Ini akan berkaitan dengan cara menghilangkan magnet. Kenapa magnet yang jatuh itu kok kemudian sifat kemagnetannya hilang? Atau magnet yang dibakar itu sifat kemagnetannya hilang? Ini berkaitan dengan magnet elementer. Ketika dibakar atau sering jatuh, maka magnet elementernya itu arahnya berubah. Ketika arahnya berubah, maka sifat kemagnetannya akan berkurang. Demikian juga ketika cara menyimpannya salah. Dulu mungkin di SD belum mendapatkan cara menyimpan magnet yang salah itu akan mengurangi sifat kemagnetan. Cara menyimpan yang betul, ketika magnet utara, magnet batang misalnya, kutub utara dan selatan, maka yang betul itu cara menumpuknya ketika menyimpan, utaranya disatukan dengan selatan. Jangan utara dengan utara, selatan dengan selatan. Maka ketika disimpan itu akan terjadi gaya tolak. Karena sifat magnet yang keempat itu kutub sejenis tolak menolak, kutub tidak sejenis tarik menarik. Ketika menyimpannya, utara dicampur dengan utara, selatan dengan selatan. Berarti ketika disimpan itu terjadi gaya tolak menolak antara magnet. Ketika terjadi gaya tolak menolak antar magnet, maka di sana magnet elementernya lama-kelamaan akan bergeser arahnya. Ketika bergeser arahnya, berarti susunan magnet elementer arahnya tidak sama. Ketika susunan magnet elementernya tidak sama, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Begitu ya anak-anak ya, itu hubungan sifat magnet dengan cara menghilangkan sifat magnet. Itu untuk yang pertemuan pertama kemarin. Jadi sifat magnet yang pertama selalu punya dua kutub, kutub sejenis
tolak-menolak, kutub tidak sejenis, tarik-menarik. Kekuatan magnet berada pada ujung-ujungnya atau kutub-kutubnya. Kemudian yang keempat selalu tersusun dari magnet elementer. Kemudian cara membuat magnet. Cara menghilangkan magnet dulu ya. Tadi sifat magnet sudah, berikutnya cara menghilangkan magnet. Tadi dibakar, sering jatuh, cara menyimpannya salah, dialiri arus AC. Ini juga berkaitan dengan magnet elementer. Kenapa dialiri arus AC? Kok sifat magnetnya hilang? AC itu berarti arus bolak-balik. Ketika dialiri arus bolak-balik, maka elementer pada magnet tersebut akan berubah arahnya. Ketika arah elementernya berubah di dalam magnet, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Ingat ya, jadi magnet elementer itu magnet dasar yang menyusun sebuah magnet besar. Itu sangat penting kamu pemahamannya. Karena di situ akan mempengaruhi sifat kemagnetannya. Sifat magnet sudah, cara menghilangkan sifat magnet sudah. Berikutnya cara membuat magnet. Cara membuat magnet kemarin ada 3 yang ada di teori yang sudah khusus share di e-learning. Cara yang pertama adalah digosok. Yang digosok apa? Besi atau baja. Ingat-ingat, besi ketika digosok, maka sifat kemagnetannya sementara. Ingat-ingat aja besi, tengahnya ada S-nya. Oh, berarti sifat magnetnya sementara. Itu hanya untuk mudah untuk mengingat. Ketika sifat magnetnya sementara, maka lama-kelamaan sifat magnetnya akan hilang. Itu besi. Jadi kalau besi digosok, itu mudah jadi magnet. Tapi sifat kemagnetannya mudah hilang. Itu besi. Ingat-ingat gosoknya searah. Kemudian yang kedua baja. Baja itu juga bisa jadi magnet. Untuk menggosok baja supaya jadi magnet, prosesnya agak lama. Tetapi ketika baja itu sudah menjadi magnet, maka sifat kemagnetannya susah untuk dihilangkan. Maka baja itu setelah digosok, sifat kemagnetannya adalah permanen atau tetap. Kenapa sifat kemagnetannya permanen? Karena sifat magnet pada baja susah untuk dihilangkan. Maka dikatakan magnetnya bersifat permanen atau tetap. Oke, berikutnya. Bagaimana kutub yang dihasilkan ketika besi atau baja itu digosok? Besi atau baja ketika digosok, maka kutub yang dihasilkan diingat-ingat berlawanan dengan kutub yang menggosok. Dilihat ujung yang terakhir, misalnya ada ujung besi A dan B. Yang terakhir digosok adalah kutub B. Maka dilihat, kalau magnet yang menggosok itu utara, berarti kutub yang dihasilkan adalah selatan. Jadi ketika digosok, kutub yang dihasilkan berlawanan dengan kutub yang menggosok. Kalau kutub yang menggosok itu utara, kemudian digosok ke kanan, maka ujung besi yang di kanan itu berarti kutubnya selatan. Oke ya, ingat, digosok ada 2 konsep yang perlu kamu pahami. Yang pertama, 1, gosoknya searah. Sifat kemagnetannya besi sementara, baja permanen. Yang kedua, konsep yang kedua yang perlu dipahami, kutub yang dihasilkan. Kutub yang dihasilkan berlawanan dengan kutub yang mendekati. Oke ya, itu cara membuat magnet dengan cara digosok. Kemudian cara yang kedua adalah induksi. Induksi itu didekatkan. Jadi kalau kamu punya magnet batang yang sudah jadi magnet, kemudian kamu dekati dengan paku yang terbuat dari besi atau baja. Tidak usah ditempelkan, didekati saja.
ternyata ujung paku atau besi itu bisa menarik paku-paku kecil atau bisa menarik serbuk besi. Itu namanya induksi. Jadi induksi itu tidak usah digosok. Lain dengan digosok. Kalau digosok berarti besi tadi digosok, disentuhkan dengan magnet tetap. Tetapi kalau induksi cukup didekatkan, magnet tetap didekatkan dengan besi atau baja. Maka besi atau baja itu akan bisa menarik logam yang lain. Itu berarti sudah jadi magnet dengan cara induksi. Itu namanya cara membuat magnet yang kedua, induksi. Kemudian berikutnya cara yang ketiga adalah dengan elektromagnetik. Ingat-ingat. Elektromagnetik, elektro itu listrik. Elektrik itu elektronika, berarti benda-benda yang berkaitan dengan listrik. Maka elektromagnetik itu magnet yang dibuat dengan cara dialiri arus listrik. Ingat-ingat, elektromagnetik, magnet yang dibuat dengan cara dialiri arus listrik. Arus yang dipakai adalah arus searah atau arus DC, direct current atau arus searah. Contoh arus searah itu apa? Cara mudah untuk mengetahui apakah arus listrik itu searah atau arus bolak-balik. Jadi ada dua arus listrik ya anak-anak ya. Kemarin ketika belajar di listrik dinamis itu ada listrik AC, ada listrik DC. Listrik DC itu listrik searah, dicatat anak-anak boleh. Listrik AC itu listrik bolak-balik. Apa artinya? Arti listrik searah berarti ketika arus itu mengalir atau pemasangannya tidak boleh dibolak-balik. Cirinya ada tanda positif dan tanda negatif. Ketika ada tanda positif dan negatif di alat listrik tersebut, berarti dia masuk arus searah atau DC. Contohnya sumber arus baterai. Baterai itu ada positif dan negatif. Maka masang batu baterai itu tidak boleh dibolak-balik karena dia adalah arus searah. Arus searah itu berarti pemasangannya tidak boleh dibolak-balik. Aki itu ada positif dan negatifnya. Itu berarti arus searah atau DC. Nah, itu yang digunakan untuk membuat magnet, bukan arus AC. Kalau kita lihat PLN, generator PLN itu yang kita pakai sehari-hari, listrik PLN stop kontak itu kalau kamu masang bolak-balik enggak apa-apa. Di situ tidak muncul di stop kontak lubang kecil 2 itu, tidak ada tanda positif negatif. Berarti sumber arus PLN atau generator PLN yang di rumah kamu itu termasuk arus AC. Arus bolak-balik. AC itu singkatan dari alternating current atau arus bolak-balik. Jadi contohnya jelas ya. Arus DC itu tadi contohnya batu baterai, aki. Dulu semester 1 sudah elemen volta, itu arus DC atau arus searah. Arus AC itu contohnya generator yang dipakai oleh PLN. Gitu ya. Itu cara membuat magnet dengan cara dialiri arus DC. Jadi arus yang dipakai adalah batu baterai. Caranya berarti logam kemudian kamu liliti. Logam dililiti dengan kawat atau kumparan. Dalam bahasa fisika kawat itu, kumparan itu kayak apa Bu? Kamu bayangkan, ya enggak usah dibayangkan, bisa kamu praktekkan atau bisa kamu coba. Kamu punya kabel apa saja, kemudian isolatornya, pembungkusnya dibuang. Ketika kamu pembungkusnya dibuang, di dalamnya ada kawat. Nah, kawat itulah yang namanya kumparan atau lilitan. Nah, itu biasanya terbuat dari nikel bisa, tembaga bisa. Tapi yang sering digunakan adalah dari nikel. Nah, kawat itu kamu lilitkan pada paku. Jadi kawatnya dililitkan pada paku, kemudian ujung satu dihubungkan dengan baterai. Positif dan negatifnya dihubungkan.
Maka paku itu nanti bisa menarik magnet, bisa menarik logam tertentu, misalnya staples, kamu praktekkan dengan staples. Nanti untuk tugas proyek, penilaian proyeknya, untuk bab 1 semester 1, anak-anak nanti diingat, bab 1 semester 1 ini, nanti kamu membuat elektromagnetik atau induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik boleh, elektromagnetik boleh. Praktek di rumah sendiri tanpa khusus. Tadi intinya kalau elektromagnetik berarti kamu sediakan paku, kemudian sediakan kawat, beli kawat di benda-benda elektronik enggak apa-apa. Atau kalau di rumah Anda punya kawat kumparan, yuk kabel yang ada itu dikupas. Nanti latihan praktek di rumah sendiri, nanti videonya di Waktunya sudah habis. Oh, udah habis. Ya sudah ya anak-anak, waktunya sudah habis. Besok lagi atau nanti setelah pertemuan ini, tugasnya nanti dilihat di e-learning. Nanti jam 11 atau 12 tugasnya akan di e-learning. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Mbak. Sore tak anu meneh wis, meeting.